Gedung Sate merupakan gedung kantor Gubernur Jawa Barat. Gedung ini memiliki ciri khas berupa ornamen tusuk sate pada menara sentralnya, yang telah lama menjadi penanda atau markah tanah kota Bandung yang tidak saja dikenal masyarakat di Jawa Barat, tetapi juga seluruh Indonesia. Bahkan model bangunan itu dijadikan pertanda bagi beberapa bangunan dan tanda-tanda kota di Jawa Barat. Gedung berwarna putih ini mulai dibangun pada tahun 1920 dan masih berdiri kokoh hingga saat ini. Gedung Sate yang pada masa Hindia Belanda itu disebut Gouvernementsbedrijven, peletakan batu pertama dilakukan oleh Johanna Catharina Coops, mewakili Gubernur Jenderal di Batavia, J.P. Graaf van Limburg-Stirum pada tanggal 27 Juli tahun 1920. Gedung Sate merupakan hasil perencanaan sebuah tim yang terdiri dari Insinyur J. Gerber, arsitek muda kenamaan lulusan Fakultas Teknik Delft Nederland, Insinyur E. de Roo, dan Insinyur G. Hendricks, serta pihak Gemeente van Bandung. Diketuai V.L. Slor dengan melibatkan 2.000 pekerja, 150 orang diantaranya pemahat, atau ahli bongpai pengukir batu nisan dan pengukir kayu berkebangsaan China yang berasal dari Konghu atau Kanton, dibantu tukang batu, kuli aduk dan peladen yang berasal dari penduduk Kampung Sekeloa, Kampung Coblong Dago, Kampung Gandok dan Kampung Cibarengkok, yang sebelumnya mereka menggarap Gedong Sirap dan Gedong Papa. Selama kurun waktu 4 tahun pada bulan September tahun 1924 berhasil diselesaikan pembangunan induk bangunan utama Gouvernementsbedrijven, termasuk kantor pusat PTT dan perpustakaan. Perpustakaan Gedung Sate memuat 250.000 buku yang didapat dari perusahaan kereta api, dinas pos, telegraf dan telepon, dan dinas pertambangan. Perpustakaan ini menjadi perpustakaan terbesar di Hindia Belanda untuk kategori ilmu pengetahuan. Sementara untuk kategori umum, perpustakaan Gedung Sate menjadi yang terbesar kedua setelah perpustakaan Batavia as Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Arsitektur Gedung Sate merupakan hasil karya arsitek Insinyur J. Gerber dan kelompoknya yang tidak terlepas dari masukan maestro arsitek Belanda Dr. Hendrik Petrus Berlage, yang bernuansakan wajah arsitektur tradisional Nusantara. Kuat dan utuhnya Gedung Sate hingga kini, tidak terlepas dari bahan dan teknis konstruksi yang dipakai. Dinding Gedung Sate terbuat dari kepingan batu ukuran besar, yang diambil dari kawasan perbukitan batu di Bandung Timur sekitar Arca Manik dan Gunung Manglayang. Konstruksi bangunan Gedung Sate menggunakan cara konvensional yang profesional dengan memperhatikan standar teknik. Gerber sendiri memadukan beberapa aliran arsitektur ke dalam rancangannya. Untuk jendela, Gerber mengambil tema Moor Spanyol, sedangkan untuk bangunannya adalah Renaissance Italia. Khusus untuk menara, Gerber memasukkan aliran Asia, yaitu gaya atap pura Bali atau pagoda di Thailand. Di puncaknya terdapat tusuk sate, dengan 6 buah ornamen sate, yang melambangkan 6 juta gulden, yaitu jumlah biaya yang digunakan untuk membangun Gedung Sate. Ornamen yang terbuat dari batu di atas pintu utama Gedung Sate, sering dikaitkan dengan Candi Borobudur karena bentuknya yang serupa. Fasad Gedung Sate ternyata sangat diperhitungkan. Dengan mengikuti sumbu poros utara-selatan, Gedung Sate justru sengaja dibangun menghadap Gunung Tangkuban Perahu di sebelah utara. Dalam perjalanannya, semula diperuntukkan bagi Departemen Lalu Lintas dan Pekerjaan Umum. Bahkan menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda setelah Batavia dianggap sudah tidak memenuhi syarat sebagai pusat pemerintahan karena perkembangannya, sehingga digunakan oleh Jawatan Pekerjaan Umum. Tanggal 3 Desember tahun 1945 terjadi peristiwa yang memakan korban 7 orang pemuda yang mempertahankan Gedung Sate dari serangan pasukan Gurkha. Untuk mengenang ke-7 pemuda itu, dibuatkan tugu dari batu yang diletakkan di belakang halaman Gedung Sate. Atas perintah Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 3 Desember tahun 1970, tugu tersebut dipindahkan ke halaman depan Gedung Sate. Gedung Sate sejak tahun 1980 dikenal dengan sebutan Kantor Gubernur, karena sebagai pusat kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang sebelumnya pemerintahan Provinsi Jawa Barat menempati Gedung Kertamukti di Jalan Braga, Bandung.
Ruang kerja gubernur terdapat di lantai 2 bersama dengan ruang kerja wakil gubernur, sekretaris daerah, para asisten dan biro. Saat ini gubernur dibantu oleh 3 wakil gubernur yang menangani bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta bidang kesejahteraan rakyat, seorang sekretaris daerah dan 4 asisten yaitu asisten ketataprajaan, asisten administrasi pembangunan, asisten kesejahteraan sosial dan asisten administrasi. Namun tidak seluruh asisten menempati gedung sate. Asisten kesejahteraan sosial dan asisten administrasi bersama staf menempati gedung baru. Di bagian timur dan barat terdapat 2 ruang besar yang akan mengingatkan pada ruang dansa yang sering terdapat pada bangunan masyarakat Eropa. Ruangan ini lebih sering dikenal dengan sebutan Aula Barat dan Aula Timur, sering digunakan kegiatan resmi. Di sekeliling kedua aula ini terdapat ruangan-ruangan yang ditempati beberapa biro dengan stafnya. Paling atas terdapat lantai yang disebut Menara Gedung Sate. Lantai ini tidak dapat dilihat dari bawah. Untuk menuju ke lantai teratas menggunakan lift atau dengan menaiki tangga kayu. Kesempurnaan megahnya Gedung Sate dilengkapi dengan gedung baru yang mengambil sedikit gaya arsitektur Gedung Sate namun dengan gaya konseptual hasil karya arsitek Insinyur Sudibyo yang dibangun tahun 1977 diperuntukkan bagi para pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif daerah. Gedung Sate telah menjadi salah satu tujuan objek wisata di Kota Bandung. Khusus wisatawan mancanegara, banyak dari mereka yang sengaja berkunjung karena memiliki keterkaitan emosi maupun histori pada gedung ini. Keterkaitan emosi dan histori ini mungkin akan terasa lebih lengkap bila menaiki anak tangga satu persatu yang tersedia menuju Menara Gedung Sate. Ada 6 tangga yang harus dilalui dengan masing-masing 10 anak tangga yang harus dinaiki. Keindahan Gedung Sate dilengkapi dengan taman di sekelilingnya yang terpelihara dengan baik. Tidak heran bila taman ini diminati oleh masyarakat Kota Bandung dan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Keindahan taman ini sering dijadikan lokasi kegiatan yang bernuansakan kekeluargaan, lokasi syuting video klip musik baik artis lokal maupun artis nasional, lokasi foto keluarga atau foto diri bahkan foto pasangan pengantin. Khusus pada hari Minggu lingkungan halaman Gedung Sate dijadikan pilihan tempat sebagian besar masyarakat untuk bersantai, sekadar duduk-duduk menikmati udara segar Kota Bandung atau berolahraga ringan. Gedung Sate merupakan gedung kantor Gubernur Jawa Barat. Gedung ini memiliki ciri khas berupa ornamen tusuk sate pada menara sentralnya, yang telah lama menjadi penanda atau markah tanah Kota Bandung yang tidak saja dikenal masyarakat di Jawa Barat, tetapi juga seluruh Indonesia. Bahkan model bangunan itu dijadikan pertanda bagi beberapa bangunan dan tanda-tanda kota di Jawa Barat. Gedung berwarna putih ini mulai dibangun pada tahun 1920 dan masih berdiri kokoh hingga saat ini. Gedung Sate yang pada masa Hindia Belanda itu disebut Governmensbedrijven, peletakan batu pertama dilakukan oleh Johanna Catharina Coops, mewakili Gubernur Jenderal di Batavia, J.P. Graaf van Limburg Stirum pada tanggal 27 Juli tahun 1920. Gedung Sate merupakan hasil perencanaan sebuah tim yang terdiri dari Insinyur J. Gerber, arsitek muda kenamaan lulusan Fakultas Teknik Delft Nederland, Insinyur E. de Roo, dan Insinyur G. Hendricks, serta pihak Gemeente van Bandung. Diketuai V.L. Slor dengan melibatkan 2.000 pekerja, 150 orang diantaranya pemahat, atau ahli bongkai pengukir batu nisan dan pengukir kayu berkebangsaan China yang berasal dari Konghu atau Kanton, dibantu tukang batu, kuli aduk dan peladen yang berasal dari penduduk Kampung Sekeloa, Kampung Coblong Dago, Kampung Gandok dan Kampung Cibarengkok, yang sebelumnya mereka menggarap Gedong Sirap dan Gedong Papa. Selama kurun waktu 4 tahun pada bulan September tahun 1924 berhasil diselesaikan pembangunan induk bangunan utama Governmensbedrijven, termasuk kantor pusat PTT dan perpustakaan. Perpustakaan Gedung Sate memuat 250.000 buku yang didapat dari perusahaan kereta api, dinas pos, telegraf dan telepon, dan dinas pertambangan. Perpustakaan ini menjadi perpustakaan terbesar di Hindia Belanda untuk kategori ilmu pengetahuan.
Sementara untuk kategori umum, Perpustakaan Gedung Sate menjadi yang terbesar kedua setelah Perpustakaan Batavia als Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Arsitektur Gedung Sate merupakan hasil karya arsitek Insinyur J. Gerber dan kelompoknya yang tidak terlepas dari masukan maestro arsitek Belanda Dr. Hendrik Petrus Berlage, yang bernuansakan wajah arsitektur tradisional Nusantara. Kuat dan utuhnya Gedung Sate hingga kini, tidak terlepas dari bahan dan teknis konstruksi yang dipakai. Dinding Gedung Sate terbuat dari kepingan batu ukuran besar, yang diambil dari kawasan perbukitan batu di Bandung Timur sekitar Arca Manik dan Gunung Manglayang. Konstruksi bangunan Gedung Sate menggunakan cara konvensional yang profesional dengan memperhatikan standar teknik. Gerber sendiri memadukan beberapa aliran arsitektur ke dalam rancangannya. Untuk jendela, Gerber mengambil tema Moor Spanyol, sedangkan untuk bangunannya adalah Renaissance Italia. Khusus untuk menara, Gerber memasukkan aliran Asia, yaitu gaya atap pura Bali atau pagoda di Thailand. Di puncaknya terdapat tusuk sate, dengan 6 buah ornamen sate, yang melambangkan 6 juta gulden, yaitu jumlah biaya yang digunakan untuk membangun Gedung Sate. Ornamen yang terbuat dari batu di atas pintu utama Gedung Sate, sering dikaitkan dengan Candi Borobudur karena bentuknya yang serupa. Fasad Gedung Sate ternyata sangat diperhitungkan. Dengan mengikuti sumbu poros utara-selatan, Gedung Sate justru sengaja dibangun menghadap Gunung Tangkuban Perahu di sebelah utara. Dalam perjalanannya, semula diperuntukkan bagi Departemen Lalu Lintas dan Pekerjaan Umum. Bahkan menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda setelah Batavia dianggap sudah tidak memenuhi syarat sebagai pusat pemerintahan karena perkembangannya, sehingga digunakan oleh Jawatan Pekerjaan Umum. Tanggal 3 Desember tahun 1945 terjadi peristiwa yang memakan korban 7 orang pemuda yang mempertahankan Gedung Sate dari serangan pasukan Gurkha. Untuk mengenang ketujuh pemuda itu, dibuatkan tugu dari batu yang diletakkan di belakang halaman Gedung Sate. Atas perintah Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 3 Desember tahun 1970, tugu tersebut dipindahkan ke halaman depan Gedung Sate. Gedung Sate sejak tahun 1980 dikenal dengan sebutan Kantor Gubernur, karena sebagai pusat kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang sebelumnya pemerintahan Provinsi Jawa Barat menempati Gedung Kertamukti di Jalan Braga, Bandung. Ruang kerja gubernur terdapat di lantai 2 bersama dengan ruang kerja wakil gubernur, sekretaris daerah, para asisten dan biro. Saat ini gubernur dibantu oleh 3 wakil gubernur yang menangani bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta bidang kesejahteraan rakyat, seorang sekretaris daerah dan 4 asisten, yaitu asisten ketataprajaan, asisten administrasi pembangunan, asisten kesejahteraan sosial dan asisten administrasi. Namun tidak seluruh asisten menempati Gedung Sate. Asisten kesejahteraan sosial dan asisten administrasi bersama staf menempati gedung baru. Di bagian timur dan barat terdapat 2 ruang besar yang akan mengingatkan pada ruang dansa yang sering terdapat pada bangunan masyarakat Eropa. Ruangan ini lebih sering dikenal dengan sebutan Aula Barat dan Aula Timur, sering digunakan kegiatan resmi. Di sekeliling kedua aula ini terdapat ruangan-ruangan yang ditempati beberapa biro dengan stafnya. Paling atas terdapat lantai yang disebut Menara Gedung Sate. Lantai ini tidak dapat dilihat dari bawah. Untuk menuju ke lantai teratas menggunakan lift atau dengan menaiki tangga kayu. Kesempurnaan megahnya Gedung Sate dilengkapi dengan gedung baru yang mengambil sedikit gaya arsitektur Gedung Sate namun dengan gaya konseptual hasil karya arsitek Insinyur Sudibyo yang dibangun tahun 1977, diperuntukkan bagi para pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif daerah. Gedung Sate telah menjadi salah satu tujuan objek wisata di Kota Bandung. Khusus wisatawan mancanegara, banyak dari mereka yang sengaja berkunjung karena memiliki keterkaitan emosi maupun histori pada gedung ini. Keterkaitan emosi dan histori ini mungkin akan terasa lebih lengkap bila menaiki anak tangga satu persatu yang tersedia menuju Menara Gedung Sate. Ada 6 tangga yang harus dilalui dengan masing-masing 10 anak tangga yang harus dinaiki.
Keindahan Gedung Sate dilengkapi dengan taman di sekelilingnya yang terpelihara dengan baik. Tidak heran bila taman ini diminati oleh masyarakat Kota Bandung dan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Keindahan taman ini sering dijadikan lokasi kegiatan yang bernuansakan kekeluargaan, lokasi syuting video klip musik baik artis lokal maupun artis nasional, lokasi foto keluarga atau foto diri bahkan foto pasangan pengantin. Khusus pada hari Minggu lingkungan halaman Gedung Sate dijadikan pilihan tempat sebagian besar masyarakat untuk bersantai, sekadar duduk-duduk menikmati udara segar Kota Bandung atau berolahraga ringan.